Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, saudaraku yang beriman, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini Allah melimpahkan taufik kepada kita sekalian untuk melanjutkan pembacaan kitab At-Taqwa karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan terakhir kita membahas tentang ilmu dan takwa. Sekarang sifatul muttaqin, sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu memiliki sifat, memiliki karakteristik. Apa saja karakteristik mereka? Innalil muttaqina sifatin yu'rafuna biha bainan nasi. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa memiliki sifat-sifat yang dikenal dengannya di antara manusia. Jadi sifat-sifat itu dikenal oleh manusia. Dengannya orang tahu, oh ini orang bertakwa. Dzakarallahu ta'ala ba'dan minha. Allah menyebutkan sebagian dari sifat-sifat itu. Wa min hadhihi sifat, dan di antara sifat-sifat itu adalah annahum yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada perkara yang gaib, imanan jaziman, dengan keimanan yang pasti, yang yakin, tidak ragu sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Baqarah awal, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Quran itu sebenarnya petunjuk bagi manusia, tapi secara khusus manusia yang bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada perkara gaib. Berarti syarat mutlak untuk menjadi orang bertakwa harus beriman. Dan iman itu adalah mengimani perkara yang gaib. Kalau mengimani perkara yang nyata, nampak, itu nggak perlu iman ya. Sudah kelihatan, gimana nggak percaya. Kecuali orang filsafat yang mengatakan saya ini ada apa enggak gitu ya. Mereka orang bingung sendiri, orang stres ya, biarin. Tapi kalau orang yang beriman, itu maksudnya beriman dengan perkara gaib. Beriman pada Allah, gaib kita nggak lihat. Gaib itu bagi kita ya, bagi Allah nggak ada yang gaib. Bagi kita manusia ada yang gaib dan ada yang musyahadah. Musyahadah itu disaksikan, kita melihat, itu namanya nyata, musyahadah. Kalau kita nggak menyaksikan, itu namanya gaib ya. Orang yang tidak hadir di majelis itu disebut gaib, karena kita nggak menyaksikan, nggak ada, itu gaib. Gaib bagi kita. Tapi beriman pada yang gaib itu beriman pada Allah, malaikat, itu gaib semua. Kemudian para rasul itu gaib, kita nggak ketemu rasul, walaupun di saat itu nyata, di saat sahabat datang itu nyata, tapi tetap saja harus mengimani kalau itu rasul. Tahu dari mana itu rasul? Nah, itu pembuktiannya adalah gaib. Makanya ya sering orang bilang iman itu perkara doktrin saja, ya nggak bisa dibuktikan secara dengan logika gitu, nggak bisa dilogikakan. Betul, gaib itu nggak bisa dilogikakan. Makanya sudah, kalau nggak beriman ya sudah, memang susah ya. Iman ini murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya nggak bisa dipaksa. Orang Abu Thalib saja melihat Muhammad itu membawa agama yang benar, tidak ada agama yang lebih bagus daripada yang dibawa Muhammad, itu saja nggak beriman. Coba, udah percaya, udah tahu kalau Muhammad itu Rasul, tahu persis, tapi nggak mau beriman, ya sudah, memang nggak bisa dipaksa iman itu. Ya, keyakinan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Adanya adalah dimohonkan kepada Allah.
Makanya kalau kita ingin anak kita beriman, imannya kuat, doakan terus. Orang tua ini wajib terus mendoakan anaknya, ya, saudara kita, istri kita, siapa saja, agar orang itu beriman. Itu doa itu yang paling kuat, ya. Kuatkan doanya, karena semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab memang nyata. Sekarang kita lihat mushaf maksudnya. Tapi gimana kita yakin kalau ini betul-betul wahyu dari Allah? Itu perkara gaib, nggak bisa kita buktikan, ya. Itu perkara gaib. Iman kepada hari akhir belum terjadi. Segala yang belum terjadi bagi kita adalah gaib. Makanya orang yang mengklaim ilmu gaib maksudnya apa? Ilmu tentang masa depan, ramalan, itu hukumnya kafir, ya. Karena itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala murni. Jadi kemudian beriman kepada takdir juga. Takdir itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita wajib beriman bahwa segala sesuatu sebelum terjadi sudah Allah tetapkan. Sekarang kita duduk di sini, sekarang kita menyimak kajian, itu sudah ditetapkan sejak sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah sudah tetapkan semuanya. Ini harus kita imani. Dan lain-lain dari perkara-perkara yang wajib diimani. Nah, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang kalau nggak beriman itu nggak bertakwa otomatis, ya. Orang-orang kafir tidak bertakwa, orang-orang munafik tidak bertakwa, dan orang-orang yang lemah iman itu rawan untuk kemudian apa? Menjadi orang yang tidak bertakwa. Kama annahum ya'funa wa yasfahuna. Kemudian sifat mereka yang lain lagi adalah memaafkan dan berlapang dada. Al-afu dan as-safhu. Safhu ini lebih tinggi daripada al-afu. Al-afu itu memaafkan, ya sudah, maaf, enggak menghukum, itu namanya al-afu. Tapi kalau as-safhu selain tidak menghukum juga melupakan, dadanya lapang gitu, selapang samudra. Samudra itu kalau dikasih gula nggak bakal manis, ya, nggak akan terpengaruh karena saking lapangnya. Begitulah dada manusia. Ketika dada itu lapang, mau dikasih racun apapun nggak akan terpengaruh. Disakiti bagaimanapun nggak sakit. Itu as-safah. Jadi as-safah itu lebih tinggi daripada sekedar memaafkan. Betul-betul lapang, betul-betul melupakan, bahkan seakan-akan nggak terjadi apapun. Itu orang yang memiliki dada yang lapang. Dan itu ciri orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wan ta'fu aqrabu littaqwa." Dan kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Kalau as-safhu benar-benar bertakwa. Jadi al-afu masih dikatakan dekat kepada takwa. Yang benar-benar takwa as-safhu, itu maksimal dalam takwa. Kemudian wal muttaquna la yaktarifuna al kaba'ira. Orang-orang yang bertakwa mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Wala yusirruna 'ala shaghair, dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Fa idza waqa'u fi dambin, kalau terjerumus ke dalam satu dosa, sara'u ila taubati minha, bersegera kepada taubat darinya, minhu, darinya, dari dosa itu. Itu jadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan nggak bisa berdosa, bisa, tapi segera bertaubat. Bukan terus menerus dosa kecil aja. Nah, itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu kalaupun dosa kecil segera bertaubat, apalagi dosa besar. Allah berfirman dalam Al-A'raf 201, Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila disentuh oleh bisikan dari setan, godaan dari setan, tadakkaru, kemudian mereka ingat, sadar,
faidahum mubsirun, tiba-tiba mereka bisa melihat kalau dia dalam kesalahan. Jadi orang bertakwa pun bisa digoda setan. Tapi kemudian Allah beri ilham sehingga dia sadar kalau dia dalam kesalahan, maka ketika dia sadar segera apa? Bertobat. Itulah orang yang bertakwa. Berikutnya wal muttaquna yataharrauna sidq fil aqwali wal a'mal. Orang bertakwa itu memilih jujur, berusaha memilih yang jujur dalam ucapan maupun perbuatan. Allah berfirman walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang membawa kejujuran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. As-sidqu juga bermakna kebenaran ya. Jadi membawa kebenaran dan membenarkannya. Kemudian wal muttaquna yu'azzimuna sya'airallahi wa manasikahu. Orang-orang yang bertakwa mereka mengagungkan syiar-syiar Allah dan manasik-manasik Allah. Manasik juga bermakna ibadah ya, ibadah-ibadah. Manasik haji ya ibadah-ibadah dalam melakukan kegiatan haji. Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku dan nusukku. Nusuk itu bermakna ibadah secara umum dan bermakna menyembelih secara khusus. Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Itu dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu dari ketakwaan hati. Jadi orang yang mengagungkan syiar Allah itu orang yang bertakwa. Kalau syiar Allah tidak diagungkan berarti dia tidak bertakwa. Syiar Allah ya ibadah-ibadah yang dohir, yang menjadi syiar. Syiar itu seperti bahasa kita siar, disiarkan gitu, ditampakkan. Syiar itu sesuatu yang nampak, yang membedakan dengan itu. Seperti sholat berjamaah, itu syiar ya. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar itu syiar sebenarnya. Ini syiar yang tenggelam ya. Banyak kaum muslimin yang tidak menegakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar. Wa makna ta'dzimu sya'airallahi dan sya'airillahi, dan makna dari mengagungkan syiar-syiar Allah, annal mar'a yu'addimu hurumati rabbih, seseorang mengagungkan kehormatan Rabbnya. Fala yantahikuha, sehingga dia tidak melanggarnya. Kehormatan maksudnya keharaman. Jadi apapun yang Allah haramkan itu syiar Allah, enggak boleh dilanggar. Wa yu'addimu awamirallahi, dan juga mengagungkan perintah-perintah Allah. Fayati biha ala wajhiha, maka dia lakukan dengan cara yang benar. Dan inilah hakikat takwa memang. Takwa itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Dan itulah hakikat dari mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya wal muttaquna yataharraunal adl wa yahkumuna bihi. Orang yang bertakwa itu berusaha untuk selalu adil dan berhukum dengannya. Berhukum dengan adil, menghukumi dengan adil. Allah berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kamu kepada suatu kaum menyeretmu untuk tidak berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu litaqwa, karena dia lebih dekat kepada ketakwaan.
Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dari Yazid At-Taimi rahimahullah, beliau berkata, wajada Ali bin Abi Thalib dir'an lahu inda Yahudi. Ali bin Abi Thalib mendapati baju besinya berada di tangan seorang Yahudi. Iltaqataha, yang dia pungut. Jadi baju besi Ali pernah jatuh dari ontanya, kemudian ada yang mungut, dan ketahuan ternyata yang mungut orang Yahudi. Fa'arafaha, maka Ali tahu persis itu punya dia. Faqala, maka kata Ali, dar'i saqatat an jamalin li auraq. Baju besiku jatuh dari ontaku yang berwarna abu-abu. Faqala al-Yahudi, maka orang Yahudi itu berkata, dir'i wa fi yadi, ini punyaku, kan di tanganku. Nah, ini bukti kuat, di tanganku ya berarti punyaku gitu. Dia punya bukti. Ali buktinya apa? Ali enggak punya bukti. Orang Yahudi punya bukti, buktinya ini di tanganku. Kalau sesuatu yang di tanganku ya milikku, itu hukum asalnya. Wa fi yadi, dan dia di tanganku. Tsumma qala lahul Yahudi, kemudian orang Yahudi itu berkata kepada Ali, baini wa bainaka qadil muslimin, antara aku dengan kamu ada qadi orang-orang Islam. Siap orang Yahudi berhukum kepada siapa? Qadinya orang Islam. Lihat, luar biasa. Dan dari dulu itu kisah tentang Yahudi berhukum dengan hukum Allah itu banyak. Bahkan orang Yahudi bersengketa dengan orang Islam tapi munafik. Orang Yahudi mengusulkan kita bersidang kepada Muhammad. Kata orang Islam, enggak, kita bersidang kepada pendeta Yahudi. Orang Yahudi tahu pendeta Yahudi bisa disuap, Muhammad tidak bisa disuap. Bukan disuap ini COVID, bukan ya, disuap, swab. Kemudian apa? Akhirnya sepakat keduanya disidang oleh dukun. Jadi karena nggak bisa kepada Nabi Muhammad nggak mau, kepada pendeta nggak mau, ya udah ke dukun aja pertengahan, yang nggak Yahudi nggak Islam gitu, dukun. Jadi dari dulu dukun udah biasa jadi qadhi ya. Nah kalau ini orang Yahudi menantang, saya bersengketa dengan Ali coba. Ali bin Abi Thalib, dan saat itu sebagai khalifah kita punya qadhi. Nah qadhi itu siapa yang nunjuk? Ya Ali juga gitu. Luar biasa orang Yahudi ini, hebat. Maksudnya keberaniannya itu hebat situ. Kemudian apa? Fa'atau Syuraihan, maka akhirnya mereka pun mendatangi Syuraih. Qadhinya adalah qadhi Syuraih, dan ini ma'ruf ya, qadhi Syuraih ini qadhi yang cerdas luar biasa. Tsumma qala Syuraih, kemudian Syuraih berkata, ma tasya'u ya Amirul Mukminin, apa yang kamu inginkan wahai Amirul Mukminin? Qala, kata Ali, dir'i saqatat an jamalin li auraq wal taqataha hadal Yahudi. Baju besiku jatuh dari ontaku yang abu-abu ini dan dipungut oleh orang Yahudi ini. Faqala Syuraih, kata Syuraih, mataqulu ya Yahudi, apa yang kamu katakan wahai Yahudi? Qala dir'i, ini punyaku, wa fi yadi, dan dia di tanganku. Faqala Syuraih, kata Syuraih, sodaqta, kamu benar. Wallahi ya Amirul Mukminin, demi Allah wahai Amirul Mukminin, innaha la dir'ika, yang dianggap benar bukan Yahudi, Ali ya. Sodakta, Anda benar wahai Amirul Mukminin, demi Allah. Innaha la dir'ika, sungguhnya dia adalah dir'uka, dia benar-benar baju besimu. Walakin la budda min syahidaini, tapi harus ada dua saksi. Lihat, ya benar itu punyamu, cuma harus ada dua saksi. Inilah Islam.
Inilah keadilan. Lihat, seorang Amirul Mukminin disidang dengan orang Yahudi, tetap saja ditegakkan apa? Keadilan. Ada nggak hukum hari ini seperti itu? Ya berbulat-bulat kalau hukum hari ini nggak karuan ya. Penguasa biasanya menang biasanya. Jadi harus ada 2 saksi. Fada'a kumbaron maulahu, maka Ali memanggil Kumbaro pelayannya, wal Hasan, dan Hasan bin Ali anaknya. Ya tentu saja yang tahu itu punya Ali ya anaknya sama pelayannya. Jelas ini punya bapakku, ini punya tuanku, tahu dia. Kemudian apa? Wa syahida annaha ladir'uhu, maka 2 orang itu bersaksi kalau itu benar-benar punya Ali radhiyallahu anhu. Faqala Syuraih, maka Syuraih berkata, amma syahadatu maulaka, adapun persaksian pelayanmu, faqad ajaznaha, sungguh kami telah membolehkannya. Wa amma syahadatu ibnika, adapun persaksian anakmu, laka untukmu, fala nujizuha, maka kami tidak membolehkan. Kalau persaksian anakmu atasmu menuduh kamu itu bisa, tapi kalau untukmu membela kamu nggak bisa dalam Islam. Lihat, hukum Islam ditegakkan terhadap orang Yahud. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Ali radhiyallahu anhu berkata, sakilatka ummuka, celaka ibumu kehilangan kamu. Tapi ini ungkapan tidak dimaksudkan serius ya. Ini bukan doa yang hakiki. Dia hanya ungkapan orang Arab ketika tidak suka, kecewa. Dia mengatakan sakilatka ummuka. Amma sami'ta Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, apakah kamu tidak mendengar Umar bin Khattab mengatakan. Jadi berdalil, Ali membawakan dalil perkataan siapa? Umar bin Khattab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Kalau Umar sendiri yang ngomong bukan hadis, tapi Umar membawakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Al Hasanu wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain itu 2 pemimpin para pemuda penduduk surga. Ini dinobatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mangkobah yang luar biasa. Ini orang hebat, Rasul sudah menuding begitu. Masa kamu nggak percaya? Kamu kira Hasan ini mau bohong? Gitu maksud Ali. Masa kamu nggak percaya? Rasul saja bilang begitu. Jadi masalahnya bukan percaya atau nggak percaya, tapi itulah hukum Allah. Ya, hukum Allah menetapkan anak tidak bisa menjadi saksi membela bapaknya dalam Islam, tidak bisa. Kemudian apa kata Surah? Qala Allahumma na'am. Ya Allah, memang iya, betul. Qala afala tujizu syahadata sayyidi syababi ahlil jannah, apakah kamu enggak membolehkan persaksian pemimpin pemuda penduduk surga? Maka Syuraih berkata, syahadatul ibni lil abbi la tajuz, persaksian anak untuk bapaknya tidak boleh, tetap tidak boleh. Faradiya Ali radhiyallahu anhu, akhirnya Ali pun ridho dengan keputusan Syuraih. Luar biasa ya. Kalau saya jadi Ali saya pecat kamu gitu, ganti yang lain, ini kodi nggak becus. Tapi begitulah Islam, begitulah takwa ya. Faqala al-Yahudi, maka akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi itu mengatakan, Amirul Mukminin ja'a ma'i ila qadil muslimin, seorang pemimpin Islam datang bersama aku kepada seorang qadi muslim, qadinya kaum muslimin. Faqadu alaihi, maka menetapkan atasnya, waradiyah, tapi dia ridho. Jadi menetapkan keputusan yang merugikan dia gitu, tapi dia ridho. Dan Yahudi ini tahu sebenarnya kalau itu memang punyanya Ali, tapi itulah seorang Yahud ingin membuktikan bagaimana sih orang Islam menyelesaikan perkara. Faradiyah, maka dia ridho. Shadaqta wallahi ya Amirul Mukminin, kamu benar demi Allah wahai Amirul Mukminin. Innaha ladir'uka, sungguh ini benar-benar punyamu. Saqatat an jamalin laka, dia jatuh dari ontamu, faltaqattuha, dan aku pungut.
asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, masuk Islam. Lihat keindahan hukum Islam, keadilan orang-orang yang bertakwa. Walaupun Amirul Mukminin gak bisa membeli hukum, lihat ini keadilan. Masih adakah hukum seperti itu hari ini? Wallahu a'lam. Ya mudah-mudahan masih ada. Tapi alangkah sangat jarangnya dan sangat sulit untuk dicari. Entah di mana kita bisa ketemu hukum yang seperti ini. Tapi orang-orang bertakwa masih ada insya Allah. Kalau Anda yang menjadi Amirul Mukminin mestinya begitu. Kalau bertakwa, ya. Belum jadi Amirul Mukminin saja sudah banyak tingkah, ya. Hukum dibeli, ya. Qadhi dibayar, ya. Saksi disuap dan sebagainya. Itu semuanya bukti kalau orang itu nggak bertakwa. Ya. Kalau orang bertakwa nggak perlu pakai cara-cara licik seperti itu. Orang bertakwa itu jujur. Orang bertakwa itu adil, jurdil, ya, jujur dan adil. Itulah penegakan hukum. Dan hukum menjadi amburadul, ya, menjadi tidak berharga, menjadi tidak berwibawa lagi karena ulah para penguasa yang tidak jujur dan tidak adil, karena mereka tidak bertakwa. Makanya enak sebenarnya menghukumi orang bertakwa itu enak. Ali bin Abi Thalib seorang Amirul Mukminin begitu gampangnya tunduk kepada hukum walaupun merugikan dia. Walaupun dia tahu persis kalau itu punya dia, saksinya juga tahu persis itu punya dia, tapi gara-gara saksinya kurang kuat dan tidak dibolehkan dalam Islam, ya sudah, kalah. Ridho dengan keputusan hakim. Tapi gara-gara itu justru orang masuk Islam. Lihat, keadilan itu memang membawa kebenaran, ya. Keadilan itu membawa berkah. Maka berbuatlah adil walaupun kalian hancur di dunia, tapi sejatinya Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya wal muttaqun yattabi'una sabilal anbiya. Orang-orang yang bertakwa mereka mengikuti jalannya para nabi. Wasiddiqin wasadiqin, dan orang-orang yang jujur, wal muslihin, dan orang-orang yang berbuat islah perbaikan bagi umat. Wa yakununa ma'ahum, dan mereka bersama mereka. Qala jalla sya'nuhu, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini ayat ini sekaligus sebagai tahdir, peringatan dari bergaul dengan ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu pendusta. Kalau mereka jujur, mereka akan mengikuti kebenaran. Al-haq itu nyata, apa yang datang dari Rasulullah itu jelas, apa yang menyelisih ajaran Rasul juga jelas. Kalau jelas-jelas menyelisih Rasul kemudian dianggap sebagai kebenaran, diklaim sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ini adalah kedustaan. Maka jangan bersama orang-orang yang berdusta itu. Jangan suka berkumpul dengan ahli bid'ah. Wa kunu ma'as-shadiqin, tetaplah bersama orang-orang yang jujur. Jadi jelas ya, orang bertakwa itu bergaulnya itu jelas, berkumpulnya itu jelas. Kalau suka berkumpul dengan orang-orang fasik, itu bukan orang yang bertakwa. Kalau suka berkumpul dengan orang-orang yang ahli bid'ah, itu bukan orang yang bertakwa. Kalau suka berkumpul dengan orang-orang munafik yang suka berdusta, jelas ini bukan orang yang bertakwa. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang jujur, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang muslih, yang memperbaiki kondisi dan keadaan. Itu diantara sifat-sifat ahli takwa. Ada berapa? Tujuh atau 6? Sekitar itu ya. Ada memaafkan dan lapang dada, itu dihitung berapa? Dan itu bukan pembatasan ya. Masih ada sifat-sifat yang lainnya. Berikutnya, dan ini yang lebih penting, as-sabil ila taqwa, jalan menuju takwa. Masalah ciri-ciri itu kan ya sesuatu yang sudah ada gitu,
Tapi bagaimana mengadakan ciri-ciri itu tentu ada jalannya, dan ini lebih penting. Kita menempuh jalan. Kalau ingin sukses harus melalui jalannya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kamu berharap kesuksesan tapi kamu tidak menempuh jalannya. Sesungguhnya perahu tidak berlayar di atas daratan. Jadi mustahil orang meraih kesuksesan tanpa mau menempuh jalan sukses. Siapa ingin bertakwa, dia harus tempuh jalan takwa. As-sabil ila taqwa, jalan menuju takwa. Innal wusula ila taqwallahi subhanahu wa ta'ala, sungguhnya untuk sampai menuju takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fil ghalib, pada umumnya, la yatimu bimujarradil a'mali dhahirah, tidak akan sempurna. Kata yatimu bermakna sempurna, bisa juga bermakna terjadi, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi bimujarradi al-a'mali dhahirah, hanya sekedar menggunakan amal-amal yang dhahir, amal-amal badan yang kelihatan. Jadi yang namanya takwa itu tidak bisa hanya sekedar amal badaniyah. Wa inna ma yahsulu bima yaqa'u fil qalbi, tapi takwa itu hanyalah terjadi, hanyalah dihasilkan dengan apa yang ada di dalam hati. Min khasyatillah, berupa rasa khasyah, takut yang didasari ilmu kepada Allah. Wa muraqabatihi, dan merasa diawasi. Wa adomatihi, dan merasa keagungan Allah Ta'ala. Makanya Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalathan, dan Nabi mengisyaratkan pada dadanya 3 kali. Itu jantung. Takwa itu di jantung hati, di jantung. Sumbernya maksudnya. Jadi kalau orang dohirnya menampakkan amal-amal soleh, belum tentu bertakwa. Munafik juga bisa. Maka orang munafik bukan orang yang bertakwa. Jadi untuk menjadi orang yang bertakwa hakiki harus bersumber dari hati. Ya, jadi itulah yang paling penting untuk kita perhatikan. Faman arada an yusbiha min ahli taqwa, maka siapa yang ingin berubah menjadi ahli takwa, fa'alaihi an ya'mala ala islahi qalbihi, maka dia wajib untuk beramal untuk memperbaiki hatinya awalan, pertama kali. Jadi perbaiki hati dulu. Masalah perbaikan badan akan mengikuti otomatis. Tapi kalau orang fokus memperbaiki badan, itu penipuan, ya. Itulah perbuatannya orang munafik. Hanya memperbaiki penampilan, itu munafik. Makanya Islam itu fokusnya itu bukan hanya pada penampilan. Penampilan diperhatikan, tapi setelah memperhatikan keindahan batin, inner beauty. Itu yang paling penting dalam Islam. Ma islahil a'mali dhahirah tsaniyan, bersama dengan apa? Perbaikan amal-amal dhahir yang keduanya. Jadi pertama hati, yang keduanya apa? Badan. Wa minal umur allati idza qama bihal 'abdu asbaha minal muttaqin. Di antara perkara-perkara yang jika seorang hamba melakukannya, dia akan berubah menjadi orang yang bertakwa, termasuk orang yang bertakwa. Yang pertama, thalabut taqwa minallah, meminta takwa dari Allah. Jadi doa dulu. Awalilah segala sesuatu itu dengan tawakal. Dan tawakal itu dibuktikan dengan doa. Jadi kalau kita ingin sukses apapun itu, sukses dunia apalagi akhirat, maka tidak ada cara kecuali harus berdoa. Berdoa. Ini penting sekali. Dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ini Abdullah siapa ya?
Ada banyak kemungkinan Abdullah ya. Kalau Abdullah yang dimaksud perawi hadis itu yang paling banyak Abdullah bin Umar. Tapi wallahu a'lam. Dari Nabi SAW, annahu kana yaqul, bahasanya beliau bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, takwa, afaf dan ghina. Afaf itu kehormatan, ghina merasa kaya, kekayaan. Tapi kekayaan kata Rasul adalah kekayaan hati, berarti perasaan. Jadi cukup kaya dengan perasaan itu sudah merupakan kekayaan yang hakiki. Jadi kekayaan bukan berarti berlimpahnya materi, bukan. Orang yang berkelimpahan materi belum tentu kaya. Tapi orang kaya hakiki adalah orang yang kaya hatinya, begitu kata Rasul. Jadi kita mohon kekayaan itu kekayaan hati. Apa itu kekayaan hati? Qanaah. Qanaah itu merasa puas dengan seberapapun yang Allah berikan. Itulah orang yang paling kaya. Jadi mohon 4 perkara Nabi ya, petunjuk, kemudian takwa, kemudian afaf. Afaf itu menjaga kehormatan. Kehormatan itu artinya lawan dari fahisyah, kekejian. Termasuk menjaga kehormatan adalah tidak mengemis, karena mengemis itu adalah penghinaan diri. Tidak gampang meminta sesuatu dari orang lain, itu menjaga kehormatan. Makanya kalau orang gampang curhat, gampang mengeluh di hadapan orang, itu tidak menjaga kehormatan ya, itu merendahkan dirinya sendiri. Kemudian dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Jadi ini juga doa yang luar biasa ya, silakan dihafalkan dan dipanjatkan. Ya Allah, berikan pada jiwaku ketakwaannya, karena jiwa itu punya 3 potensi. Asalnya jiwa manusia itu kebanyakannya ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu, kata Nabi Yusuf. Sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada keburukan. Dan itu kebanyakan jiwa manusia, nafsu manusia. Kemudian kalau orang itu mendapatkan taufik dari Allah, dia bisa mengekang nafsunya. Akhirnya nafsunya menjadi lawamah, suka mencela diri. Jadi dia berusaha untuk baik, tapi kadang-kadang gagal. Kalau gagal dia akan mencela dirinya. Itu nafsu lawamah. Dan ini nafsu mukmin, nafsu orang-orang yang beriman dan mulai bertakwa dia. Nafsu lawamah ini udah bagus sekali. Karena apa? Setiap salah dia mencela diri, setiap salah dia bertobat. Itu orang bertakwa jelas. Nanti kalau dilatih terus, semaksimal mungkin untuk terus bertakwa, semaksimal mungkin untuk apa? Diberi takwa pada nafsunya ya, makanya ati nafsi takwaha, berikan ketakwaan pada nafsu. Terus bertakwa akhirnya menjadi apa? Nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang bersama Allah, nafsu yang tenang bersama dzikrullah, nafsu yang tenang bersama ketaatan. Itu nafsu yang sudah enggak repot-repot lagi disuruh kepada kebaikan, bahkan dia pelopor kebaikan. Dia adalah orang yang paling jauh dari keburukan. Itu nafsul mutmainnah. Dia enggak tenang kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangannya adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah nafsu yang sudah diberi takwa. Mohonlah kepada Allah agar diberikan ketakwaan pada nafsu kita semuanya. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Anta khairu man zakkaha, engkau adalah yang terbaik yang mensucikannya. Jadi kita mohon agar jiwa kita itu bersih dari segala noda, dari segala syahwatnya, dari segala syubhatnya.
Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah pelindungnya dan yang menjaganya. Ini tawassul ya, tawassul dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khairu man zakkaha, ini pujian pada Allah. Anta waliyuha wa maulaha juga pujian pada Allah. Dan begitu doa yang terbaik ya. Doa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu langsung minta, ya Allah berilah aku takwa misalnya, gitu doang, itu rendah. Tapi tingkatan doa juga dipengaruhi oleh isi doanya. Kalau orang minta takwa itu masih tinggi. Yang lebih rendah minta dunia, ya Allah beri aku uang, ya Allah beri aku makan. Nah itu paling rendah, tapi tetap mulia, tetap kesolehan ya. Kalau kita berdoa jangan fokus dengan doanya, isi doanya, tapi berpikirlah bahwa saya sedang beribadah pada Allah, itu lebih mulia ya. Kita memang berdoa minta sesuatu dan sesuatu itu hak kita, tapi jangan fokus di situ doang. Kalau kita berdoa kita memperhatikan hak Allah. Apa hak Allah? Hak Allah itu diminta. Kita ini sedang beribadah pada Allah, rasakan itu. Jadi kalau orang merasakan itu dia sudah beruntung, walaupun gak dikabulkan permintaan dia tidak masalah. Yang penting dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa paling rendah. Doa paling rendah apa? Langsung minta. Yang lebih tinggi adalah iktiraf, mengakui kelemahan, seperti doanya Dunnun, Nabi Yunus ketika ditelan ikan. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Fokusnya di situ. Inni kuntu minadz-dzalimin. Ini mengakui kerendahan diri, kelemahan diri, kekurangan diri. Jadi kalau berdoa ungkapkan kelemahan diri kita. Itu doa lebih tinggi daripada sekedar yang pertama tadi cuma meminta langsung. Yang lebih tinggi lagi adalah memuji Allah. Nah itu dalam doa Nabi Yunus tadi ada memuji Allah juga, la ilaha illa anta subhanaka. Baru mengakui kelemahan, inni kuntu minadz-dzalimin. Dan dia nggak minta apa-apa, tapi jelas Allah Maha tahu dia mau diselamatkan dari kesulitan. Maka jangan lupa kalau berdoa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, datangkan sifat-sifat Allah agar doa itu menjadi bernilai nomor 1 ya, yang paling tinggi. Wa fi du'ai safar, kemudian dalam doa safar Nabi SAW berdoa, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu dalam safar kami ini kebaikan dan takwa. Jadi dalam safar minta kebaikan dan takwa. Kalau mukim ya tentu saja kita minta yang tadi doa mukim ya. Dalam safar minta takwa. Kenapa? Karena safar itu cenderung lebih gampang untuk berbuat maksiat. Kenapa? Karena jauh dari masyarakat sekitarnya, orang nggak ada yang kenal ya. Makanya Nabi Yusuf itu faktor-faktor pendorong dia untuk berzina banyak sekali. Di antaranya Nabi Yusuf sedang dalam kondisi terasing, nggak ada orang kenal di situ. Jadi orang yang kalau di kampung baik-baik saja, itu di luar kampung belum tentu. Di luar kampung bisa jadi dia penjahat. Tapi ketika pulang kampung soleh, dermawan dan sebagainya, orang itu bisa berpenampilan begitu. Itu bukti bahwa ketika dalam kondisi safar itu kita sangat butuh kepada pengawasan Allah, butuh kepada penjagaan Allah Ta'ala. Kita mohon ketakwaan ketika kita bersafar. Albir dan takwa ini kalau digandengkan, atau sebelum itu dua kata ini punya hubungan. Hubungannya apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berkumpul dia berpisah, tapi kalau berpisah dia malah berkumpul. Dan dalam istilah kita banyak sekali yang seperti itu ya, seperti Islam dengan iman, seperti fakir dengan miskin. Itu begitu. Kalau sendirian berkumpul, kalau berkumpul malah sendiri-sendiri. Gimana maksudnya? Kalau dia sendiri satu kata, maka mencakup dua-duanya. Kata albir disebutkan kita harus menjadi orang yang bir, maka takwa masuk dalam kata itu otomatis. Kita harus bertakwa, maka bir juga masuk di dalamnya.
Karena disebutkan sendiri, maka bergabung dua makna itu. Tapi ketika disebutkan bersamaan seperti dalam hadis ini, digandengkan, maka maknanya berpisah. Albir lain, at-taqwa lain. Itu namanya berkumpul maka berpisah. Apa makna bir dan taqwa kalau begitu? Ketika digandengkan seperti dalam ayat juga, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam bir dan takwa. Ini maknanya beda bir dengan takwa karena digandengkan. Apa bir, apa takwa? Siapa tahu? Malu menjawab ya. Bir berbuat baik. Ya, santa. Jadi bir itu menjalankan perintah, takwa itu meninggalkan larangan. Jadi takwa itu identik dengan meninggalkan larangan karena takwa itu ittikhadul wiqayah, mengambil benteng dari perkara yang terlarang. Itulah takwa. Mengambil perlindungan dari adab Allah, itulah takwa. Dan adab itu biasanya karena larangan. Kemudian dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Di sini ketika Ibnu Umar disebutkan, berarti tadi Abdullah bukan Ibnu Umar ya. Abdullah siapa tadi ya? Ibnu Mas'ud mungkin. Kana yad'u fayaqulu. Ibnu Umar berdoa radhiyallahu anhuma, Allahumma ja'alni min a'immatil muttaqin. Masyaallah, ini doa luar biasa nih. Ya Allah, jadikan aku di antara para pemimpin orang-orang yang bertakwa. Masyaallah. Dan ini mirip dengan doanya ibadur rahman ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Berarti dia yang paling bertakwa. Karena pemimpin itu yang terbaik dalam Islam. Yang paling berhak untuk menjadi pemimpin adalah yang terbaik. Makanya pemimpin umat Islam pertama kali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah mau meninggal, menunjuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq, orang yang terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selalu begitu, dalam Islam itu yang menjadi pemimpin adalah yang terbaik. Dan doanya Ibnu Umar masih sopan ya. Beliau masih menggunakan kata min. Maksudnya gimana? Bukan menjadi pemimpin orang bertakwa, tapi di antara. Ya karena sudah banyak yang menjadi pemimpin orang bertakwa ya, sudah ada Rasulullah, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar dan seterusnya. Nah, beliau ingin termasuk di antara mereka. Nah, itu luar biasa ya. Maka panjatkan doa itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bertakwa, karena segala kebaikan diawali dengan doa seperti kita katakan tadi. Orang yang meremehkan doa, dia sebenarnya mengharamkan dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang mengharamkan dirinya dari kebaikan. Makanya Nabi motivasi doa itu luar biasa, sampai mengatakan kalau ada sesuatu yang bisa merubah takdir, maka itu adalah doa. Sebenarnya segala sesuatu bisa merubah takdir. Takdir di sini maksudnya nasib. Seperti orang bekerja itu bisa merubah nasib gitu. Tadinya miskin karena bekerja jadi kaya. Tadinya bodoh karena belajar jadi pinter. Tadinya nggak bisa apa-apa karena berdoa jadi bisa apa-apa. Nah itulah. Jadi segala sebab itu merubah takdir. Segala takdir itu ada sebabnya. Nah, di antara sebab perubahan takdir yang paling kuat itu adalah doa. Makanya orang kalau nggak mau berdoa itu mengharamkan dirinya dari apa? Dari segala kebaikan. Ya yang rugi dia sendiri, bukan orang lain. Tapi bisa juga merugikan keluarganya juga akhirnya ya. Kalau orang itu gagal menjadi orang baik, itu keluarganya ikut rugi. Nanti keluarganya masuk surga, melihat dia masuk neraka pun keluarganya sedih ya, kenapa ini saudara kita nggak masuk surga juga. Berikutnya yang kedua, istisyar muraqabatillahi subhanahu wa ta'ala ala dawami, merasa diawasi Allah secara kontinu. Jadi ini yang disebut dengan waskat, pengawasan melekat. Dan tidak ada yang bisa mengawasi dengan melekat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagian mereka bersyair, la khaira fi man la yuraqibu rabbahu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak merasa diawasi oleh Rabbnya. Indal hawa wa yakhafuhu imana. Ketika dia berkeinginan dan dia takut kepadanya karena iman. Hajabat tuqa subulal hawa fa'akhut tuqa. Ketakwaan itu menghijab atau menghalangi jalan-jalan nafsu. Jadi takwa lawannya nafsu. Orang bertakwa nafsunya terkekang. Fa'akhut tuqa, maka saudara takwa yakhsha idza wafa al ma'ada hawana. Takut apabila disempurnakan di hari pembalasan, hari kembali, hawana, dia menjadi hina. Dia takut menjadi hina. Jadi orang yang bertakwa itu takut hina di akhirat nanti. Sekarang mungkin nggak hina, orang korupsi dimuliakan, ya. Bahkan di Indonesia ini definisi koruptor itu apa? Koruptor itu yang ketangkap KPK. Kalau nggak ketangkap bukan koruptor, ya. Tapi di sisi Allah ya sudah koruptor. Jadi begitulah manusia-manusia yang durjana di muka bumi mungkin masih dimuliakan. Tapi kalau orang bertakwa itu takut hina di akhirat nanti. Dia takut ketika menghadap Allah ternyata tidak membawa kemuliaan. Wal'iyadzubillah. Itulah ciri-ciri atau syarat-syarat untuk menjadi orang bertakwa. Di antara syarat-syarat dan masih banyak syarat yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa pelajari pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.